Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali pada saat ini bisa bertemu dalam media ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan tentang kehidupan seorang tokoh besar di dalam firman Tuhan. Tokoh yang luar biasa. Dan dia adalah Daud yang menjadi raja Israel yang kedua menggantikan Saul. Raja yang pertama yaitu Saul ditolak oleh Tuhan oleh karena kesalahannya dan dosanya. Jadi Tuhan mengangkat Daud menggantikan Saul pada waktunya. Daud seorang raja yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Dia memerintah dalam kemakmuran dan kerajaannya jaya. Yang paling istimewa dari keturunannya lahirlah Yesus yang menjadi Mesias, juru selamat umat manusia, sebagai penggenapan dari janji Tuhan. Beberapa sifat Raja Daud yang sangat menarik untuk diteladani. Yang pertama, Daud mempraktekkan imannya dalam kegiatannya sehari-hari, dalam pekerjaannya. Ketika dia menjadi gembala dari domba bapak-bapaknya, dia melawan singa dan beruang yang hendak memangsa domba-dombanya. Dia kalahkan binatang-binatang buas itu dengan pertolongan Tuhan. Di kemudian hari, dia juga membunuh Goliat, musuh Israel yang menghina Allah mereka. Pertarungan yang tidak seimbang. Sosok Goliat seorang tentara yang terlatih dalam peperangan melawan Daud yang masih muda bekerja sebagai gembala. Goliat badannya tinggi besar seperti raksasa, dan Daud sangat kecil di hadapannya. Tetapi Daud memang menang di dalam peperangan itu, dan kita ingin tahu di mana rahasia kemenangannya sehubungan dengan keteladanan yang hendak kita ikuti dalam hidup kita. Rahasianya yaitu Daud mengatakan kepada Goliat, "Kamu datang dengan pedang dan tombak dan perisai, aku datang dalam nama Tuhan." Ini ucapan iman dari seorang pemuda. Goliat tumbang terkena ketapel Daud tepat di dahinya yang tidak terlindung ketopong. Dan dalam hidupnya sehari-hari Daud mempraktekkan imannya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan. Sampai di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, dia bisa menuliskan satu Mazmur yang luar biasa yang merupakan pengalaman hidupnya. Daud mengatakan dalam Mazmur 23, "Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak kekurangan apapun." Ucapan Daud ini sekaligus mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan jadi gembalaku, Dia akan mencukupi segala keperluanku, dan aku tidak kekurangan apapun. Dan itu dia rinci, dia buat perinciannya dalam ayat 2, 3, 4 sampai ke 6. Dalam ayat terakhir dia katakan, "Kebajikan, kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai aku seumur hidupku." Ini ungkapan iman yang luar biasa. Dan bagaimana Daud bisa mengungkapkan iman seperti ini? Karena dia mempraktekkan imannya dalam kehidupannya sehari-hari, dalam semua kegiatan yang dia lakukan. Setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia berkata, "Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan berikan kesuksesan dalam kepada saya." Sebelum melangkah, sebelum berbuat sesuatu. Alangkah indahnya kalau saudara mempraktekkan itu juga. Yang kedua, Daud seorang yang rendah hati. Ketika Daud berhasil memerangi kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan kerajaannya menjadi jaya, lalu dia menjadi kurang waspada. Di tengah kejayaannya, Daud berbuat dosa. Ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengelola berkat Tuhan. Alih-alih nama Tuhan dimuliakan dengan berkat-berkatnya, mereka malah hidupnya menjauh dari Tuhan. Semakin diberkati oleh Tuhan,
semakin meninggalkan Tuhan. Suatu sikap yang sungguh tidak terpuji. Jadi waspadalah. Jangan menggantungkan hidupmu pada kekayaanmu. Daud mengambil istri anak buahnya dan membunuh suaminya dengan tangan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan mengutus Nabi Nathan menjumpai Daud dan menegur dia dengan keras. Seorang raja ditegur oleh seorang nabi. Bagaimana sikap, bagaimana tanggapan Daud? Di sini kita lihat kerendahan hati Daud. Dia segera sadar bahwa dia sudah salah. Ditegur oleh nabi yang diutus oleh Tuhan. Dia tidak marah kepada nabi itu, bahkan sebaliknya. Dia merendahkan diri, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia diampuni oleh Tuhan. Walaupun ada konsekuensi yang harus dia pikul. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Daud walaupun sudah jaya, berkuasa, otoritasnya tinggi sekali, tetapi ketika ditegur, dia merendahkan hati, dia mengakui kesalahannya. Tidak banyak orang seperti itu. Biasanya orang yang punya otoritas tinggi, kalau sudah berbuat salah, dia ditegur, malah marah. Malah mau menunjukkan kekuasaannya. Saya yang berkuasa di sini. Kamu mau apa? Saya yang mengatur hukum di sini. Kamu mau apa? Sikap seperti itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan, diri, ego menjadi raja. Dan Tuhan tidak berkenan. Semoga kita bisa meniru Daud yang rendah hati. Jadi yang pertama tadi kita lihat bahwa Daud mempraktekkan imannya dalam kegiatannya, kehidupannya sehari-hari. Dan yang kedua, Daud seorang yang rendah hati. Ada lagi satu hal yang kita ingin lihat dari kehidupan Daud, yaitu bahwa ketika dia sudah menikmati kekayaan, kemasyhurannya, mungkin orang-orang biasa mengatakan cukup puas, aku sudah mencapai semuanya. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Dia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Lalu dia berkata, aku hidup di istana mewah dengan banyak tentara dan pembantu dan siap melayani. Aku mau hidup dalam kelimpahan, baik materi, baik kesenangan-kesenangan lainnya. Tetapi tabut Tuhan dititipkan di rumah Obed Edom, rakyat biasa. Dengan sendirinya tabut itu ditempatkan di tempat yang tidak layak, karena di rumah biasa saja, bukan di bait Allah. Tabut Tuhan merepresentasikan kehadiran Tuhan. Dan tabut Tuhan dibuat di padang gurun ketika Israel mengembara. Daud merasa hal ini tidak pantas dan dia ingin membangun bait Allah yang indah, yang megah dan besar. Tetapi Tuhan melarangnya karena dia terlalu banyak membunuh orang. Pembangunan bait Allah direncanakan oleh Tuhan untuk dikerjakan oleh anaknya Salomo. Pertanyaan kita, berapa banyak dari kita ketika sudah sukses, nyaman, terkenal, menikmati dunia ini, ada di puncak gunung, apakah kita masih bisa ingat Tuhan? Apakah kita masih bisa memikirkan bagaimana hidup kita bisa menyenangkan Tuhan? Apakah kita bisa membuat keputusan-keputusan yang akan membawa pekerjaan Tuhan bisa lebih berkembang lagi? Nama Tuhan dipermuliakan? Atau kita sudah puas dengan dunia kita yang sifatnya sementara ini? Perhatikanlah ketika Rasul Paulus membuka gereja-gereja di sana sini dan dia mempunyai banyak murid.
Ketika di usia lanjut, dia mungkin merasa kesepian, dan dia menulis sebuah kalimat yang mengungkapkan isi hatinya. Dia katakan, Demas, salah seorang muridnya, sudah meninggalkan aku karena mengasihi dunia. Sangat-sangat disayangkan. 3 karakter Daud ini, dan masih ada yang lain tetapi kita tidak bahas. 3 karakter ini, yaitu yang pertama, Daud mempraktekkan imannya dalam semua kegiatan sehari-hari. Apa yang dia kerjakan selalu dimulai dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Daud seorang yang rendah hati, dan Daud seorang yang selalu mengutamakan hal-hal yang rohani. Walaupun sudah sukses, dia masih ingin membangun sebuah tempat bait Allah untuk Tuhannya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah saudara mempunyai karakter-karakter ini? Tidak heran Tuhan katakan bahwa Daud adalah seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Semoga kita semua bisa mempunyai hati seperti Daud. Tuhan tolong kita. God bless. Amin.